Selamat datang di Krisna Bacot Bola. Dari ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026, tim nasional Indonesia U23 asuhan Gerard Vandenberg harus memetik hasil mengecewakan di laga pembuka berhadapan dengan Laos yang berkesudahan dengan skor 0-0. Bagi tim nasional Indonesia, hasil imbang 0-0 tersebut tentu sangat merugikan bagi tim nasional Indonesia U23 karena rencana awal adalah meraih kemenangan di dua laga pembuka melawan Laos dan juga Makau. Dari sisi permainan, memang anak asuh Gerard Vandenberg tampil mendominasi atas Laos di laga pembuka. Terbukti dengan berhasilnya diciptakan beberapa peluang yang membahayakan gawang Laos, namun tumpulnya lini penyerangan tim nasional U23 tidak mampu menciptakan gol dan harus berkesudahan dengan skor 0-0 hingga akhir pertandingan. Memang ada tercipta satu gol dari Rehan Hanan, namun dianulir karena offside. Di luar tumpulnya lini serang tim nasional Indonesia U23, penjaga gawang Laos yang masih berusia 19 tahun juga tampil gemilang pada laga tersebut dengan menggagalkan sejumlah peluang yang berhasil diciptakan tim nasional Indonesia U23 di laga tersebut, termasuk dua tendangan yang luar biasa dari luar kotak penalti yang dilakukan oleh pemain tim nasional Indonesia. Hasil yang mengecewakan melawan Laos tentu membuahkan statistik negatif bagi seorang Gerard Vandenberg selama ditunjuk sebagai pelatih tim nasional Indonesia U23. Dengan hasil imbang melawan Laos ini yang berakhir dengan skor 0-0. Dengan demikian, tim nasional Indonesia U23 asuhan Gerard Vandenberg selama 4 laga terakhir belum pernah mencetak gol dari situasi open play. Selain membuahkan statistik negatif bagi seorang Gerard Vandenberg selama melatih tim nasional Indonesia U23, tamparan keras juga datang dari pelatih Laos yang mengatakan bahwa tim nasional Indonesia U23 era Gerard Vandenberg lebih lemah dibandingkan ketika masih dilatih oleh Sintayong. Pernyataan tersebut tentu sangat mengena bagi tim nasional Indonesia saat ini. Jangankan menyamai rekor yang pernah ditorehkan Sintayong bersama tim nasional Indonesia U23 dengan berhasil membawa tim nasional Indonesia U23 lolos hingga fase semifinal Piala Asia U23 2024 yang lalu. Untuk lolos ke putaran final Piala Asia U23 2026 saja, Mimin agak ragu. Bagaimana tidak dengan melawan Laos yang notabene sebagai negara yang terlemah yang berada di grup J ini saja, tim nasional Indonesia hanya mampu mendapatkan hasil imbang. Bagaimana dengan dua laga berikutnya yang harus menghadapi Makau dan di laga terakhir menghadapi Korea Selatan? Menurut Mimin, di dua laga tersebut, tim nasional Indonesia akan selalu dihantui oleh hasil negatif tanpa meremehkan kepiawaian seorang Gerard Vandenberg dalam melatih tim nasional Indonesia U23. Dengan begitu, jangankan menjadi juara grup J di kualifikasi Piala Asia U23 2026 kali ini, untuk menjadi salah satu tim terbaik untuk lolos ke putaran final Piala Asia U23 2026 saja, menurut Mimin sangat sulit bagi tim nasional Indonesia U23 jika melihat situasi saat ini. Satu lagi yang Mimin herankan adalah ketika tim nasional Indonesia U23 mengalami kemunduran dibandingkan edisi Piala Asia U23 2024 yang lalu. Kemanakah sang pengamat-pengamat bola yang suka mengkritik Sintayong bahkan saat berprestasi bersama tim nasional Indonesia U23 yang lalu? Kenapa di saat tim nasional Indonesia U23 saat ini mengalami kemunduran, mereka tidak berani mengkritik sepatah kata pun?
Menurut kalian, football lovers, masih pantaskah Gerard Vandenberg dipertahankan sebagai pelatih tim nasional U23 atau justru harus diganti secepatnya sebelum terlambat? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga nyalakan tombol loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini.